Di era digital dan AI, kita bisa membaca dan memahami Alkitab dalam hitungan detik. Satu klik, satu pertanyaan, satu jawaban. Tetapi pertanyaannya, apakah kita semakin mengenal sabda Tuhan atau hanya semakin cepat melewatinya? Semakin mencintai Alkitab. Selamat datang di channel Semakin Mencintai Alkitab. Tema hari ini, membaca Alkitab cepat di era digital dan AI. Namun, bagaimana cara supaya tetap memahami Alkitab secara personal dan mendalam? Pertama-tama, sebagai pengantar, hari ini membaca Alkitab tidak lagi seperti dahulu kala. Kita tidak harus selalu membuka banyak buku, baik di perpustakaan pribadi dan perpustakaan sekolah atau perguruan tinggi. Tidak harus membaca lama, tidak harus menunggu. Dengan bantuan teknologi dan AI, kita bisa langsung mendapatkan penjelasan seperti arti kata, konteks sejarah, bahkan tafsir teologis. Semua menjadi cepat, efisien, praktis. Hal itu merupakan anugerah, namun di tengah kemudahan ini muncul tantangan baru, yakni kecepatan bisa mengganti kedalaman. Itu pertanyaan reflektif bersama. Kita terbiasa membaca cepat, scrolling, mencari poin utama, langsung ke kesimpulan. Namun begitu, Alkitab bukan sekedar informasi untuk dipindai. Alkitab merupakan sabda yang hidup untuk direnungkan. Pemazmur berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Mazmur bab 119 ayat 105. Pelita tidak menyinari seluruh jalan sekaligus. Pelita menerangi langkah demi langkah. Artinya, sabda Tuhan mengajak kita berjalan perlahan, bukan berlari melewatinya. 2. Membaca cepat di era digital. Membaca cepat memberi banyak manfaat. Kita bisa melihat gambaran besar bacaan yang
diambil dari Alkitab. Memahami alur keselamatan dari kitab yang satu ke kitab yang lain, bahkan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, mengakses penjelasan dengan mudah. AI membantu kita memahami hal-hal sulit. AI menjawab pertanyaan dengan cepat. AI menghubungkan ayat dengan ayat yang lain. Hal ini merupakan sesuatu yang bertambah jika dilihat dari zaman sebelum ada AI. Namun membaca cepat juga membawa risiko. Kita berhenti di permukaan. Kita tahu isi tetapi tidak mengalami makna. Kita mendapatkan jawaban tetapi kehilangan perenungan. 3. Memahami secara mendalam. Memahami secara mendalam membutuhkan sikap yang berbeda. Berhenti, diam, membaca ulang, merenungkan. Seperti Maria yang menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Lukas bab 2 ayat 19. Disinilah sabda mulai berbicara. Bukan hanya kepikiran, tetapi ke hati. Nabi Yesaya berkata, "Demikianlah firman-Ku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia." Yesaya 55 ayat 11. Firman itu bekerja dalam waktu, dalam kesetiaan, dalam keheningan. Keheningan tidak bisa dipercepat oleh teknologi. 4. Refleksi di era AI. AI dapat membantu kita memahami teks Alkitab. Namun begitu, AI tidak bisa menggantikan relasi kita dengan Tuhan. AI memberi informasi. Roh Kuduslah yang memberi pengertian. AI menjawab pertanyaan. Tuhanlah yang menyentuh hati. Disinilah kita perlu bijaksana. Gunakan AI sebagai alat bantu, tetapi jangan biarkan kecepatan menggantikan kedalaman. Iman tidak tumbuh dari kecepatan,
tetapi dari kesetiaan. 5. Penutup reflektif. Di era digital ini, kita tidak dipanggil untuk memilih cepat atau dalam. Kita dipanggil untuk mengintegrasikan keduanya, membaca dengan luas, tetapi juga merenung dengan dalam. Menggunakan teknologi digital dan AI, tetapi kita tetap menyediakan ruang untuk keheningan. Pada akhirnya, yang mengubah hidup kita bukan seberapa cepat kita membaca dan memahami Alkitab, tetapi seberapa dalam kita membiarkan sabda itu mengubah kita. Pesan penutup. Mari belajar membaca Alkitab di era digital dan AI dengan bijak, dengan pikiran yang terbuka dan hati yang hening. Semakin kita mencintai Alkitab, semakin kita rindu bukan hanya memahami, tetapi mengalami Tuhan yang hidup. Terima kasih.